Baik pemirsa, kita masih bersama-sama dalam Hukum di Mata Bawah, dan bagi Anda yang masih ingin berinteraksi langsung, melakukan konsultasi hukum dengan Cak Bowo, silakan saja untuk bergabung di line telepon 0317320 333 atau bisa via SMS ataupun WA di 0878 03 kali 41717. Cak Bowo, ini rupanya juga sudah ada yang masuk ini yang ada di WA ya. Dari 081232619 sekian ya. Cak Bowo, selamat malam. Jika ada ormas yang tidak setuju dengan diterbitkannya Perpu Ormas, apakah bisa menggugatkah? Seperti itu ya. Nah, jika Perpu nantinya kalah dalam gugatan yang dilayangkan sejumlah pihak, apakah bisa kembali ke undang-undang lama? Silakan, Cak. Perpu itu sejajar, jadi selevel, sederajat dengan undang-undang. Maka Perpu itu perlu dicabut. Pasal-pasal berapa? Ketika ada penggantian pasal 1, pasal 1 nih, pasal 59, pasal 66, 162, ini ada satu yang diganti. Jadi yang diganti Perpu itu bukan keseluruhan Undang-Undang 17 tahun 2013. Hanya beberapa saja Perpu nomor 2 tahun 17 hanya satu pasal-pasal. Memang yang penting kalau pendapat saya ada pasal 62. Itu semua ormas terancam. Ayat 1 bahwa ketika ada peringatan 7 hari, jam 7 hari dekat ini mepet waktunya, kalau dia mengindahkan langsung cabut. Nah, ini berlaku bukan hanya HTI tapi berlaku bagi semua ormas. Ormas itu siapa sih? Muhammadiyah ormas, NU ormas, Ansor ormas, FPI ormas, semua ormas semua ormas. Contohnya Nasdem dulu kan ormas, akhirnya jadi Nasdem. Contohnya demikian. Nah, ini berbahaya sekali. Nah, kalau menggugat kemana? Kalau pasal 62, 59, 60, 61, ke MK. Kalau menggugat perpunya ya? Perpunya. Tetapi kalau keputusannya adalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada 2. Kalau perpu ini lain, ini ke MK. Kalau bertentangan dengan hak asasi manusia. Pasal 28, 29, sebagainya, 27 dan sebagainya, bisa saja kalau bertentangan dengan asasi manusia. Nah, itu bisa. Nah, kemudian, tapi kalau tentang menyangkut PTUN, yaitu Undang-Undang 585, Undang-Undang 9 2004, 51 2009, pasalnya 1 ayat 3, kemudian 53 55, itu harus disesuaikan, makanya digugat ke PTUN. Setelah digugat PTUN, keputusannya aja yang dibatalkan, bukan perpunya kalau di PTUN. Jadi kalau HTI ya gugatnya ke PTUN. Ketika SK putusannya dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu. Ke PTUN. Ya, PTUN ya. Kalau pembubaran ormas ya, seperti itu. Ormas tadi MK. Nah, ini banyak nantinya akan terjadi sehubungan dengan hal ini baik di MK. Kenapa? Melalui konstitusi, melalui prosedur hukum. Dan memang tidak boleh kalau sudah prosedur hukum, tidak boleh dihalang-halangi dan sebagainya. Ini proses. Kenapa? Karena kita lihat tentang pembagian kekuasaan dalam transpolitika kalau negara kita ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Itu ada 3 hal. Makanya kalau yudikatif itu adalah merupakan bagian kewenangan hukumnya. Kalau legislatif kewenangan DPR-nya, kalau eksekutif kewenangan dari pemerintahan negara, sudah dibagi masing-masing, sehingga pembagian kekuasaan ini adalah merupakan bagian konstitusi. Seharusnya nantinya ketika ada gugatan ya harus bagaimana. Kalau kalah nih, ya lain lagi yang dicabut itu orang dicabut. Lah kalau perpunya kalah bukan kembali, cuman kalau semua dicabut perpunya. Kalau perpu ya tergantung dari bertentangan pasal yang mana bertentangan. Lah itu. Oke. Ini ada masuk lagi nih Cak Bowo. Malam Cak Bowo, ada yang urunan rembuk saja. Perpu Ormas jangan sampai mengekang kebebasan masyarakat Indonesia untuk berserikat dan menyalurkan pendapatnya dan tidak menjadi alat pemerintah untuk bertindak otoriter kepada rakyatnya. Dari 085109099 sekian. Ya memang penting sekali. Jadi pendapat ya ini berarti. Pendapat ini memang saya benarkan dikarenakan menyangkut hak asasi manusia yang berhubungan dengan konstitusi. Orang berpendapat dan berserikat dan sebagainya memang menjadi halnya. Jangan sampai orang itu nggak punya berserikat dan berpendapat. Kalau saya nggak berpendapat, nggak bisa jadi profesor, nggak bisa jadi dokter. Kan gitu, pendapat boleh. Asalkan pendapat ini didukung dengan sesuatu keilmuan, didukung dengan suatu
teori. Yeah. Nah ini kan ilmu. Nah lain berserikat berkumpul dan sebagainya. Nah kali ini berkumpul ketika nggak boleh kumpul 1, 2, 3 ini semua itu. Nah ini kalau nggak boleh. Yeah. Ini kan boleh kalau ini adalah bagian dari hak asasi manusia. Kalau dikekang bukan nanti nggak manusia. Iya, betul. Binatang. Artinya kita harus punya kebebasan berpendapat, tapi bertanggung jawab ya. Tapi bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya apa? Pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Makanya saya pendapat ketika simulasi Pancasila P4 ini harus didengungkan lagi. Jangan bicara pemilihan ini, pemilihan itu hanyalah satu alat untuk mencari uang. Iya. Oke. Ya kan? Iya. Betul. Gak punya motivasi bagaimana keikhlasan. Iya. Ya begitulah. Oleh itu dengan penting sekali contohnya. Orang buat ada sesuatu yang buat perda buat ini ternyata disogok. Akhirnya apa? Akhirnya ketangkap. Ketangkap siapa? KPK. Lah ini kan membuat sesuatu yang berhubungan dengan pungli-pungli. Ya, benar kalau gitu ya. Baik. Hal inilah yang benar adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini harus diterapkan kembali, harus menjadi jiwa bangsa kita. Itu baru solusi. Iya nggak? Betul. Baik, untuk audiens yang ada di studio mungkin juga masih ada yang ingin bertanya, monggo silahkan. Oh, baik, Ibu Ida lagi. Saya melanjutkan konsul saya kepada beliau, Pak Prof. Ya. Sebenarnya si sopir itu waktu itu melarikan diri, dikejar-kejar banyak orang, dia nggak mau berhenti. Begitu ada seorang yang nggak perlu saya sebutkan namanya, menghadangkan Vespa di depannya, biar dia jadi korban. Yang penting sopir itu berhenti. Akhirnya si sopir berhenti mau dimasa, dan si sopir ini ditengahi sama itu loh, polisi air di Kebraun itu. Situ. Bukan yang kiri pos itu loh apa? Pomal. Yang ada di Angkatan Laut iya. Siapa namanya pemalnya itu? Waktu itu saya juga nggak tahu, Pak. Ada saksi yang menerangkan seperti itu, beliaunya. Dan ini penyidik ini nggak tahu kalau saya sudah tahu. Saya sudah tanya ke sekitar situ, beliau yang melihat, menyaksikan dan yang mengejar kendaraan. Tapi tim penyidik itu tanyanya kepada di depan itu lah. Itulah yang membuat tim penyidik itu menjadikan putri saya sebagai tersangka. Jadi olah TKP. Iya, seperti itu. Olah TKP itu, tetapi dia ada dasari. Ya apapun, Bu. Iya. Terlepas dari ini A, B, C, D dasar benar, tetapi putri ibu kan meninggal. Iya. Nah, kalau meninggal, Undang-Undang Nomor 22 ini bagaimana lalu? Tetap proses, Ibu. Iya. Kecuali itu pun namanya asas pidana. Itu tidak akan hapus. Iya, dan jadi tetap meskipun ada hal ikhwal perdamaian tetap berjalan, hanyalah meringankan begitu, bukan kena masalah ini dipetieskan. Kalau saya nantinya membuat surat lindungan Pak Bowo ini pancet ya seakan-akan nggak gedugem. Nah, bukan gitu, biar nantinya ini saya membantu, baik membantu kepolisian, semua kan bantu supaya apa? Seharusnya pemerintah ini memberikan arahan seperti ini, jangan toh hanyalah yang indah-indah, yang seneng-seneng, tapi masyarakat yang memendam tangisan, menyimpan tangisan, tapi haruslah ini memang harus diperjuangkan. Jangan pada saya perjuangkan. Iya, yang menjadi pertanyaan saya itu begini, Pak. Kalau putri saya tersangka, yang jadi korban itu siapa? Begitu loh. Yang harus saya sangka tersangka, itu yang Nah, ini nggak lucu. Orang meninggal jadi tersangka, nanti diadili di mana? Di akhirat. Ya. Sudah ditanyakan Ibu, kenapa kok jadi tersangka? Saya juga kurang tahu, maaf, saya juga waktu itu nggak tahu. Saya juga kurang paham apa yang dilayangkan ke saya. Ya saya terkejut juga sekaligus waktu itu memang sebelum 1 tahun putri saya sih nggak bisa ngomong seperti maaf ya, mungkin ya seorang ibu ditinggal putri secara mendadak dan putri saya itu ya alhamdulillah lah
normal. Nah, yang kedua ini kan keterbelakangan. Jadi yang membuat saya lebih sakit dan membaca surat itu. Untuk itu kepada Pak Prof saya mohon hukum membantu saya gitu. Ya Bu ya. Iya. Doakan ya Bu ya. Iya, terima kasih. Pengajuan profesor saya berhasil ya. Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik. Cak Bowo, ini ada yang masuk lagi nih. Masuk lagi. Iya. Gimana? Saat ini Perpu kan dijalankan oleh pemerintah. Nah, kalau kalah gugatan ormas yang dinyatakan telah dibubarkan, apa bisa mengajukan kembali dengan nama ormas yang sama? Kalau sudah dinyatakan telah bubar, apa bisa mengajukan kembali dengan nama? Kalau dia menang tidak ada masalah. Kalau kalah gugatan? Kalah nggak bisa. Nama ormas sama nggak bisa ya? Tapi bisa mengganti nama yang lain. Boleh. Proses hukum, proses pengajuan, prosedur untuk membuat hal-hal sifatnya nggak katakanlah HTI, tapi dia bisa nggak HTI, tapi yang lainnya bisa. Jadi kalau hal ini susah, kalau sudah dia itu ada hak, ya sehati, seperjuangan, kebersamaan susah, untuk dibuyarkan susah. Dia tetap akan kembali lagi sesuai dengan kenapa sudah punya satu jaringan dan kelompok-kelompok. Hal ini adalah memang dari kultur dari bangsa kita itu memang senang. Kalau dulu kumpul-kumpul, kumpul itu penting. Ya enggak ada kalau kumpul dibiarkan, enggak ada. Kalau gitu enggak usah partai-partaian ya toh? Nah, partai tujuannya begitu kan. Semua punya tujuan, partai ini, partai ini, partai ini. Kan cuma tujuan kan. Partai boleh, masa ormas enggak boleh. Nah, contoh seperti itu. Jadi jangan sampai ada diskriminasi dikarenakan sudah konstitusi menyatakan bahwa memang kita bicara ada kesamaan hukum, hukum sama di mata hukum, tidak ada perkecualian, baik presiden, baik ketua DPR, baik menteri, baik semua. Kenyataannya ketika korupsi ya masuk kan? Masuk enggak? Masuk. Kan enggak ada perbedaan KPK itu. Tapi dia angket. Apa-apalah itu bagian nanti bagian beda lagi ya. Dari ini adalah merupakan satu bagian. Jadi nantinya memang saya enggak tapi harus adanya sesuatu yang hubungan nyata-nyata kalau ada suatu persoalan. Memang ormas ini tidak setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, mau mendirikan negara yang sudah sah itu menggulingkan tuh kena. Memang penting. Kalau menggulingkan negara tapi harus transparan. Jangan main hal-hal yang sifatnya intelijen dikarenakan kita bicara masalah demokrasi. Reformasi. Kalau sudah begitu kan kita nggak boleh tutup-tutupan, harus terbuka ini. Kalau terbuka inilah hal-hal yang ini penting sekali. Dikarenakan semua itu adalah ada di dalamnya. Ada haknya, yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia tentu tadi kumpul boleh. Kecuali kumpul ngerampok nggak boleh nih, ya toh. Kumpul ya toh nggak boleh ya. Itu. Nah, baik. Terima kasih untuk informasi dan juga edukasinya ya, Cak Bowo untuk malam hari ini. Dan pemirsa, demikian Dialog Hukum di Mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Faryame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi Jumat depan. Salam Surabaya TV.